Spanyol lolos ke final UEFA Nations League 2022-2023. Spanyol memastikan diri lolos ke final UEFA Nations League 2022-2023 usai membungkam Italia dengan skor meyakinkan 2-1 dalam babak semifinal. Spanyol unggul cepat berkat gol dari Yeremy Pino. Italia sempat menyamakan skor lewat eksekusi penalti dari Ciro Immobile. Tetapi La Furia Roja pun memastikan kemenangan berkat gol dari Joselu di akhir babak yang kedua. Berkat hasil ini Spanyol pun berhak lolos ke partai final untuk menghadapi Kroasia. Sementara itu Italia harus menjalani partai perebutan tempat ketika melawan Belanda. Sheikh Jassim mendirikan perusahaan di Inggris. Spekulasi Sheikh Jassim Al Thani menjadi pemilik baru Manchester United semakin menguat. Bankir asal Qatar itu dilaporkan telah mendirikan perusahaan di Inggris yang menjadi indikasi bahwa ia akan menjadi pemilik baru dari Manchester United. Menurut informasi dari The United Stand, perusahaan ini diberi nama Nento UK Holding. Dalam cuplikan dokumen tersebut, Sheikh Jassim Al Thani menjadi salah satu direktur dari perusahaan tersebut. Perusahaan ini ditengarai menjadi kendaraan bagi Sheikh Jassim Al Thani untuk membeli setan merah, karena selama ini proses penawaran Manchester United menggunakan Nento Foundation. Alessandro Garnacho debut dengan Argentina di Asia. Alessandro Garnacho mencatatkan debut bersama timnas Argentina. Ia tampil saat Albiceleste menghadapi Australia pada laga Tur Asia. Pemain 18 tahun ini untuk pertama kalinya bermain dengan timnas Argentina senior saat masuk menggantikan Nicolas Gonzalez. Garnacho masuk pada menit ke-74. Messi tak datang ke Indonesia karena keputusan dari Scaloni. Tak hadirnya Messi, Di Maria dan juga Otamendi di Jakarta sepenuhnya adalah kebijakan dari sang pelatih Argentina yakni Lionel Scaloni. Messi, Di Maria dan Otamendi sebenarnya tak pernah meminta kepada Scaloni untuk tak bermain melawan Indonesia. Keputusan tersebut diambil Scaloni karena ingin memberi jeda kepada Messi, Di Maria dan juga Otamendi. Ia merasa ketika pilar Argentina ini layak mendapatkan waktu liburan dengan keluarga. Sandy Walsh belum bisa debut saat Indonesia melawan Argentina. Sandy Walsh belum bisa menjalani debut bersama timnas dalam waktu yang dekat. Dikabarkan cedera pemain berdarah Belanda Indonesia tersebut belum pulih. Sandy Walsh tak terlihat dalam latihan di lapangan Senayan. Sementara Jari Ahmad dan juga Pratama Arhan yang diklaim Sintayong cedera nampak sudah ikut latihan. Rudi Garcia resmi jadi pelatih baru dari Napoli. Napoli resmi menunjuk Rudi Garcia sebagai pelatih baru. Pelatih asal Prancis itu kembali ke Serie A Italia setelah 7 tahun. Pekerjaan terakhir Rudi Garcia sebelum mendarat ke Naples adalah menjadi pelatih Al Nassr di Liga Arab Saudi. Namun ia sudah dipecat pada bulan April kemarin. Di Liga Italia sendiri bukanlah tempat yang asing bagi Garcia. Pelatih 59 tahun itu pernah melatih AS Roma selama 2,5 musim. Chelsea berada di posisi terdepan untuk transfer Moises Caicedo. Chelsea dikabarkan berada di posisi terdepan untuk transfer gelandang balik Brighton yakni Moises Caicedo. Ini berarti Chelsea telah mengalahkan Arsenal yang juga bersaing untuk bisa mengamankan sang gelandang berusia 21 tahun tersebut. Dilansir oleh The Telegraph, Brighton sendiri telah membanderol harga sang pemain di angka 120 juta pounds. Brighton sendiri membanderol harga yang sangat tinggi untuk Caicedo sendiri karena mereka membutuhkan dana segar untuk memastikan skuad mereka lebih kompetitif untuk musim depan. Mantan pelatih Crystal Palace tertarik tukangi timnas Amerika Serikat. Mantan pelatih Crystal Palace Patrick Vieira dilaporkan tertarik untuk mengisi kekosongan posisi pelatih timnas Amerika Serikat. Ia sempat memiliki pengalaman melatih di MLS. Di tahun ini Vieira harus kehilangan jabatannya sebagai juru taktik dari The Eagles pasca 12 laga tak mendulang kemenangan. Ia saat ini berstatus tanpa klub dan kini menurut laporan dari ESPN ia ingin menukangi timnas Amerika Serikat dan Federasi Amerika siap melakukan kontak dengan sang pelatih. Chelsea versus Liverpool membuka laga Liga Inggris musim depan. Liga Inggris 2023-2024 akan digelar pada pertengahan Agustus mendatang. Laga pekan pertama akan dibuka dengan big match antara Chelsea versus Liverpool.
Dalam keterangan dari Opta, Premier League sudah melansir jadwal pekan pembuka Liga Inggris musim 2023-2024. 10 pertandingan akan tersaji pada 11 Agustus sampai 14 Agustus 2023 waktu setempat. Mantan pelatih Manchester United berpotensi melatih lagi di Inggris. Mantan pelatih Manchester United yakni Ole Gunnar Solskjaer dikabarkan akan kembali ke Inggris untuk melatih salah satu klub di divisi Championship. Klub yang akan dilatih oleh mantan pelatih Manchester United tersebut tidak lain adalah Leicester City. Leicester City yang saat ini terdegradasi ke Championship sudah mempertimbangkan untuk memasukkan nama Ole sebagai pelatih baru mereka. Keinginan Leicester City sendiri bukan isapan jempol belaka, karena laporan yang sama mereka sudah melakukan pendekatan dengan sang manajer untuk membujuknya melatih skuad Leicester. Presiden Prancis bakal intervensi masa depan Kylian Mbappe sekali lagi. Kabar mengenai masa depan dari Kylian Mbappe yang tidak pasti di PSG memantik keresahan dari Emmanuel Macron. Presiden Prancis itu bakal mengintervensi keputusan sang pemain sekali lagi. Emmanuel Macron terkejut saat mendapatkan informasi bahwa Mbappe mungkin tidak akan bertahan lagi di PSG. Baginya itu adalah hal yang tak bisa diterima. Ia menganggap Mbappe sebagai aset penting untuk Prancis, baik itu di level timnas maupun di liga itu sendiri. Itulah kenapa Macron bakal ambil tindakan terkait keputusan pemain 23 tahun tersebut. Rodrigo ingin Kylian Mbappe segera gabung dengan Real Madrid. Bintang Real Madrid Rodrigo Goes mengungkapkan keinginannya untuk bisa main bersama bintang PSG yakni Kylian Mbappe. Pernyataan pemain asal Brasil tersebut semakin memperkuat rumor bahwa Real masih belum menyerah untuk bisa mendekati Mbappe. Real Madrid diketahui masih belum mau menyerah. Bahkan presiden klub yakni Florentino Perez secara terbuka menyatakan bahwa Real Madrid masih akan memburu Mbappe meski bukan tahun ini. Dan menanggapi rumor tersebut, Rodrigo mengakui bahwa dirinya memang ingin bermain bersama Kylian Mbappe. Joan Laporta jamin Barcelona aman mendaftarkan pemain baru. Barcelona sempat terancam kesulitan mendaftarkan pemain musim depan karena persoalan dari finansial mereka. Tetapi Presiden Barcelona yakni Joan Laporta kini menjamin keadaan sudah aman. Pekan lalu Barcelona sudah mendapatkan persetujuan rencana viabilitas dari La Liga. Presiden Barca Joan Laporta memastikan tak akan ada masalah pendaftaran pemain di musim depan, baik wajah baru atau yang diikat dengan kontrak yang baru. Barcelona akhirnya membandrol harga untuk transfer dari Rafinha. Barcelona akhirnya memutuskan bandrol harga untuk pemain mereka yakni Rafinha setelah adanya ketertarikan dari Newcastle United dan juga Arsenal. Harga yang dibanderol oleh Barcelona untuk Rafinha sendiri terbilang cukup tinggi, di mana mereka meminta mahar mencapai 60 juta hingga 65 juta pounds. Keputusan Barcelona membandrol harga tinggi ini sendiri tak lepas dari kebutuhan mereka untuk memperbaiki finansial. Seperti yang diketahui, Barcelona masih membutuhkan dana sebesar 200 juta euro untuk bisa menekan beban pengeluaran mereka. Chelsea bersedia tukar 3 pemain demi Andre Onana. Laporan dari Football Insider mengklaim Chelsea sudah mulai masuk ke tahap yang lumayan gila. Demi seorang kiper baru, Chelsea siap menukarkan 3 pemainnya. Nama yang akan disertakan nanti adalah Trevoh Chalobah, Kalidou Koulibaly, dan juga Romelu Lukaku. Entah ini adalah negosiasi yang pas ataukah tidak. Yang jelas kiper yang ditargetkan oleh Chelsea adalah seorang Andre Onana, kiper yang tampil gemilang bersama Inter Milan. Chelsea sadar betapa Inter menghargai mahal kiper utamanya tersebut. Oleh karena itu, Chelsea tidak hanya akan menawarkan 3 pemainnya saja. Masih dalam laporan yang sama, Chelsea juga akan menyediakan uang tunai. Totalnya diperkirakan mencapai 35 hingga 40 juta pounds. Klub Arab Saudi incar Riyad Mahrez. Manchester City siap membuka pintu untuk klub Arab Saudi yang meminati jasa Mahrez. Dan kabarnya Al Ahly sedang meminatinya. Dilansir dari Mirror, pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mendapatkan kabar terpercaya soal Al Ahly yang meminati jasa dari Riyad Mahrez. Menurutnya, negosiasi kini sedang berlangsung. Romano menyebut bahwa Manchester City berharap dapat pemasukan dari penjualan sang pemain. Manchester City siap lepas Bernardo Silva ke PSG dengan satu syarat.
Manchester City dikabarkan siap melepas Bernardo Silva ke PSG dengan syarat memasukkan nama Warren Zaïre-Emery sebagai bagian dari kesepakatan. Warren Zaïre-Emery yang saat ini berusia 17 tahun telah muncul sebagai salah satu prospek lini tengah terbaik selama musim lalu. Manchester City telah menanyakan ketersediaan sang gelandang kepada PSG dan mereka sangat ingin mengikat sang pemain sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran yang akan membuat Bernardo Silva nantinya pindah menuju Paris. Tawaran pertama ditolak Manchester United, langsung siapkan tawaran kedua untuk Mason Mount. Manchester United begitu ngebet untuk bisa mendatangkan Mason Mount. Setelah tawaran pertama ditolak, Manchester United kini sudah bersiap dengan tawaran yang kedua. Jurnalis Ben Yaakob melaporkan tawaran kedua sedang disiapkan oleh Setan Merah. Akan ada kenaikan tetapi tidak langsung menyanggupi permintaan dari Chelsea. Menurut sang jurnalis, Manchester United hanya berkenan menaikkan setengah dari total tawarannya atau maksimal hanya naik 20 juta pound saja. Laporan tersebut memastikan bahwa Manchester United akan menawar sekitar 60 juta pound sterling. Manchester United siapkan 51 juta pounds untuk datangkan Rasmus Højlund. Manchester United dilaporkan meningkatkan minat kepada striker Atalanta yakni Rasmus Højlund setelah menarik diri dari persaingan untuk bisa mendatangkan Harry Kane. Pemain lini depan Denmark tersebut tampil mengesankan selama musim pertamanya di Italia dan kini mereka kabarnya siap untuk menaikkan minat dan mengambil langkah tegas demi memberi Ten Hag striker baru untuk musim mendatang. Wartawan Italia Alfredo Pedullo mengklaim bahwa Setan Merah berniat mengajukan proposal senilai 51 juta pounds plus bonus kepada Ladia demi bisa mendatangkan Højlund menuju Old Trafford. Bayern Munchen tikung Manchester United untuk transfer Kim Min-jae. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Manchester United berpotensi gagal mendatangkan jasa Kim Min-jae. Sang bek juga kini menjadi incaran dari Bayern Munchen. Menurut laporan tersebut, pihak di Rotterdam tertarik untuk bisa mendatangkan Kim Min-jae untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Karena di musim panas ini Bayern Munchen bakal kehilangan dua bek mereka. Benjamin Pavard dan juga Lucas Hernandez dilaporkan akan pindah ke klub yang lain. Laporan Romano juga mengklaim bahwa Manchester United berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam transfer Kim Min-jae tersebut. Ternyata saat ini Manchester United belum bisa bergerak untuk bisa mengamankan sang bek. Di sisi lain Bayern Munchen sudah bisa bergerak untuk bisa mendatangkan sang bek. Mereka juga berani menebus klausul rilis dari Kim Min-jae sehingga mereka berpeluang lebih besar untuk bisa memenangkan transfer tersebut. Sang bek dikabarkan punya klausul rilis mencapai 60 juta euro yang baru aktif pada tanggal 1 Juli mendatang.